Jumpa lagi di channel Kat3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat tempe sagu yang rasanya gurih, garing, kriuk, dan tidak keras. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram kedelai bakal tempe. Maksudnya kedelai yang sudah diberi ragi tempe. Jadi saya beli tempe yang belum jadi ya. Tandanya kedelainya ini masih berderai. Jadi ini kedelainya sudah diberi ragi, tapi belum jadi ya, masih berderai seperti ini. 350 gram tepung tapioka. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Cara bikinnya ini gampang banget. Pastikan alat yang kita gunakan itu dalam keadaan bersih dan kering. Masukkan sedikit demi sedikit tepung tapiokanya sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan tangan, kedua tangan kita. Asalkan tangan kita ini bersih dan kering. Tapi karena ini jumlahnya sedikit, maka cukup saya aduk dengan menggunakan sendok seperti ini ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini kita aduk-aduk terus sampai semua tepungnya ini menempel ke kedelainya ya. Ini sepertinya sudah tercampur rata ya. Siap untuk kita cetak. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan plastik roll seperti ini ya. Ini ukurannya 12 cm, saya potong sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini saya potong kurang lebih 35 cm. Lalu salah satu ujungnya kita ikat seperti ini ya dengan karet. Kemudian masukkan adonan delenya ini ke dalam plastik ini sambil agak dipadatkan. Kemudian ini ujungnya kita ikat dengan karet. Hasilnya seperti ini ya, seperti guling. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah kita cetak seperti ini, lalu kita tusuk-tusuk permukaannya dengan lidi ya, dengan tusuk sate di beberapa tempat ya. Kemudian setelah kita tusuk-tusuk dengan tusuk sate, ini kita biarkan sampai betul-betul keras. Kalau bakal tempenya ini bagus, semalam sudah keras ya, sudah bisa diiris. Jadi ini kita tunggu sampai betul-betul keras. Biarkan di tempat terbuka. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi ya, sudah keras. Ini saya biarkan kurang lebih semalaman. Kemudian ini kita iris tipis-tipis. Untuk mengirisnya saya hanya menggunakan
peso. Pastikan peso yang kita gunakan ini betul-betul tajam. Ini kita iris kurang lebih di bawah 1 mili. Jangan sampai terlalu tebal supaya nanti hasilnya tidak alot atau keras. Nah, ini hasilnya yang sudah saya iris tipis dengan menggunakan peso ya. Jadi seperti ini hasilnya. Siap untuk kita goreng. Bahan berikutnya, bahan untuk celupannya. 500 ml air, 3,5 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1/4 sendok teh soda kue. Saya pakai merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Semua bahan-bahan ini kita campur sampai garamnya ini larut. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Setelah minyaknya betul-betul panas, lalu celupkan tempenya ke dalam larutannya, langsung masuk ke dalam minyak. Jadi langsung kita celup ya, jangan direndam, langsung masuk minyak. Masukkan secukupnya. Kita biarkan bawahnya ini terasa agak kering ya, baru nanti kita balik. Ini bawahnya sudah terlihat agak kering ya. Lalu ini kita balik. Kita coba pisah-pisahkan satu sama lainnya. Kalau misalkan kita kesulitan untuk memisahkan satu sama lain, nggak masalah ya. Nanti bisa kita pisahkan sewaktu ini kita angkat dan kita dinginkan sebelum kita goreng untuk kedua kalinya. Ini kita goreng setengah matang. Ini sudah setengah kering, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lalu, lakukan hal yang sama untuk sisa tempe yang belum kita goreng. Jadi, kita goreng semuanya setengah matang dulu sampai selesai. Baru nanti kita lanjutkan penggorengan tahap akhir. Ini hasilnya yang sudah kita goreng setengah matang ya. Setelah agak dingin, lalu kita pisah-pisahkan satu sama lain. Langkah berikutnya, goreng dengan menggunakan api cenderung kecil. Masukkan secukupnya sesuai dengan jumlah minyak yang kita gunakan. Sering-seringlah kita aduk-aduk supaya nanti warnanya ini bisa merata. Ini kita goreng sampai berwarna kekuning-kuningan. Kalau warnanya sudah terlihat kekuningan seperti ini, sering-seringlah kita bolak-balik ya, supaya nanti hasilnya ini bisa rata warnanya. Ini sudah cukup, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya tempe sagu yang sudah jadi. Ini rasanya gurih dan renyah sekali, tidak keras. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan kedelai bakal tempe yang masih berderai, yang belum muncul serabut-serabut halusnya. Yang kedua, pastikan alat dan tangan kita dalam keadaan bersih dan kering. Yang ketiga, pastikan kedelai dan tepungnya betul-betul tercampur sampai rata. Kemudian, kita cetak sambil kita padatkan, supaya tidak ada bagian yang berongga, sehingga pada saat kita iris tidak akan hancur. Yang keempat, iris tipis-tipis, jangan terlalu tebal supaya nanti hasilnya tidak keras ataupun alot.
gunakan peso yang betul-betul tajam. Yang kelima, teknik menggorengnya. Pertama-tama, goreng setengah matang atau setengah kering dengan menggunakan api cenderung sedang. Kemudian setelah kita goreng semuanya sampai selesai, lalu kita goreng untuk terakhir kalinya dengan menggunakan api cenderung kecil sambil terus kita bolak-balik supaya nanti hasilnya bisa rata warnanya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat tempe sagu yang rasanya gurih, garing, kriuk, dan tidak keras. Terima kasih telah menonton video ini.